Mutia. Kakak izin bertanya, Ya, hmm, aku kan masih belajar tentang Kristen. Puji Tuhan aku udah masuk Kristen. Terus aku masih penasaran tentang tata cara memakamkan jenazah menurut Alkitab. nggak ada tata caranya menguburkan kakinya dulu yang masuk kepalanya dulu apanya nggak ada. Orang mati udah mati, kubur tempatkan langsung. Mau gimana pun itu terserah. Ya, karena itu tubuhnya itu harus binasa untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat binasa. Itu nanti pada hari kebangkitan. Jadi nggak ada caranya kepalanya dulu lalu tangannya dilipat begini segala macam tuh udah ada. Ya, udah dia mati udah selesai. Rohnya ke Firdaus, nanti hari kebangkitan dia akan dibangkitkan. Bukan tubuhnya itu yang dibuat, tapi tubuh yang baru nanti yang dia pakai. Ya. Mimpinya aku tuh menjurusnya ke Katolik, Kak. Itu aku kan nggak ngerti awalnya kan, karena aku kayak ada di tempat seperti asrama gitu, nuansa putih-putih dan ketemu Bunda Maria. Habis itu dia bilang ke aku pondasinya kuat. Sudah habis itu hilang, terus nggak lama lagi aku berdoa di Jakarta kemarin bulan Maret dapat mimpi lagi. Aku minta petunjuk. Ini cuma mimpi biasa apa kayak gimana? Soalnya banyak pergumulan dari aku SMA sampai sekarang. Cuman suara itu benar-benar bikin aku merinding sampai sekarang. Tuhan Yesus sudah gitu kenceng, makanya aku udah mulai kuat dengan imanku yang sekarang. Oke, ya udah, nggak apa-apa. Tetap bertumbuh dan berkembang dalam iman ya. Jangan lepaskan ya, karena kamu sudah kecap kasih karunia ya. Thank you, Kak. Iya, God bless. Silakan Yanto siapa nih? Yanto Jaki. Saya mau nanya. Oh ya, memang mau tanya, Pak. Nah, saya pernah mengaku tidak kenal Yesus. Gimana itu Siapa mengaku? Saya kepada orang. Wah, kenapa kamu bilang kamu gak kenal Yesus, Pak? Kamu Kristen, Pak? Kristen. Waduh. Kenapa itu, Pak? Kenapa bilang gak kenal Yesus? Gara-gara saya ingin jangan lihat TikTok bertengkar gitu lah maksudnya. Kayak mana ya? Oh, maksudnya kayak mana? Jangan lihat TikTok bertengkar. Maksudnya? Iya. Kurang apa? Lanjutkan. Kayak mana? Jadi saya ngaku HTS gitu. Bapak Maaf? Mengaku ateis. Oh, mengaku ateis. Oh ya, oke. Lalu? Terus mencela Tuhan juga. Mencela? Iya. Waduh, udah mencela. Tidak mengakui gimana? Lah, oke. Lalu sekarang perasaan Bapak gimana? Ada rasa ketakutan. Rasa ketakutan. Terus hanya ketakutan aja yang ada? Ya ada rasa ketakutan lah, kayak saya mungkin rasa kayak bakalan apa gitu. Selain itu nggak ada Bapak rasakan yang lain? Apa gitu yang perlu Bapak lakukan setelah melakukan itu? Bapak nggak terpikir? Sorry, gimana? Bapak nggak terpikir apa yang Bapak... Rasa itu aja. Oh, jadi Bapak nggak terpikir apa yang Bapak harus lakukan setelah melakukan kesalahan itu? Tahu saya minta ampun kan? Udah minta ampun? Belum. Kenapa belum minta ampun? Minta ampun. Dan juga saya jarang ke gereja, serius. Nah, kalau jarang ke gereja, maka mulai sekarang rajin ke gereja. Minta ampun sama Tuhan. Sinyal saya jelek, maaf Kak. Iya. Ya. Jadi kalau Bapak jarang ke gereja, mulai sekarang harus rajin ke gereja. Dengar ya? Dengar kan? Halo? Apa tiba-tiba langsung hilang jaringannya? Masalah kayak gini langsung hilang. Tadi nggak hilang, kok jadi hilang? Iya. Berarti sekarang harus apa tadi? Iya, dengar. Sekarang harus apa tadi? Harus ke gereja. Ya, lalu minta ampun sama Tuhan. Betul. Bapak harus niatkan dong minta ampun. Bapak tahu itu salah, Bapak minta ampun sama Tuhan. Bapak minta maaf sama Tuhan. Aduh Tuhan, aku tuh nggak berniat begitu. Ya, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu akui kamu berdosa. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ia adalah setia dan adil. Jikalau kamu mengaku dosamu, ia akan menyucikan kamu dari pelanggaranmu.
Ya, jadi akui dosamu, Pak. Jangan gengsi sama Tuhan. Ya, kita ini bukan siapa-siapa, nggak usah sok-sokan gengsi-gengsi ya. Jangan makan tuh gengsi. Menghadap Tuhan kok gengsi. Nggak boleh gitu, Ya, ya. Datang ke gereja, ya, jangan malu-malu. ya, Datang ke gereja, beribadah bersama dengan orang ya. lain, ya, terima perjamuan kudus, mengakui dosa. Berdoa sama Tuhan, akui dosamu. Jangan gengsi-gengsi, ya. Atau jangan kan orang-orang tuh Oke, kan, siap. Oke. ya, jangan karena bapak laki-laki lu ada orang-orang bilang, alah cupu banget ke gereja laki-laki lebih baik di kedai tuak atau lebih baik di sini. Jangan ikuti tuh, hantu itu. Ya, yang begitu tuh, suara-suara yang begitu tuh hantu. Hantu itu bisa pakai orang-orang, Pak, ngomong begitu ya. Jadi mulai sekarang datang ke gereja Oke. sekali seminggu yang kita ke gereja, enggak yang tiap hari. Masa nggak mau? Sekali seminggu loh kita ke Oke. gereja. Ya kan? Jadi mulai sekarang ke gereja ya, ikuti. Bapak udah berkeluarga, mohon maaf. Belum. Belum. Nah, kalau belum berkeluarga, ke gereja lah. Cari Tuhan di sana ya. Siapa tahu nanti Tuhan kasih nanti pendamping buat Bapak dari gereja, kan kita nggak tahu. Nah, gitu. Ke gereja baru minta ampun sama Tuhan, akui dosa dan kesalahan, baru nanti kamu akan diampuni gitu. Jangan malah menjauh dari Tuhan, Pak. Nggak boleh. Nanti Anda makin rusak ya. Oke, Kita ya, siap. Pak. Makasih, Kak. Ya, Ya, semangat ya. makasih ya. Jadi Ya, setelah ya, Bapak oke, makasih. setelah Bapak turun dari sini, Bapak berdoa ya, minta ampun sama Tuhan ya. Oke. Ya, oke. Oke, siap. Makasih. Oke, God bless ya. Semangat, Pak. Terus orang, Shalom Kak. silakan flow room, silakan. Saya mau tanya Kak, menurut pendapat Kakak, bagaimana pendapat Kakak mengapa doa atau permohonan kita masih belum kita terima? Padahal dalam ayat Alkitab saya juga nggak tahu persis ya ayat Alkitabnya di mana, ada yang mengatakan mintalah maka engkau akan diberikan. Mohon pencerahannya Kak. Terima kasih. Mintalah maka kamu akan diberikan. Ketuklah maka kamu akan dibukakan. Carilah maka kamu akan Patkan. Nah, orang-orang seperti itu orang-orang yang bagaimana dulu? Oh, misalnya Tuhan, saya mau kekuatan. Ya kamu harus siap sedia kalau Tuhan bawa kamu ke lembah kelam. Itu Tuhan jawab doamu. Karena di dalam kekelaman itu kamu dikuatkan. Oh, Tuhan itu tidak seperti boneka strombolin kita dibuatnya. Kamu minta apa langsung ada. Seperti 5 roti 2 ikan ya kan. 5 roti 2 ikan. Nggak begitu. Tuhan berikan saya sukacita. Kamu pasti diperhadapkan dengan hal-hal yang berduka. Kenapa? Agar alasanmu untuk bersukacita hanyalah Tuhan. Kamu minta kekuatan, harus siap sedia diuji di dalam kelemahan agar kamu menjadi kuat. Karena ketika emas itu diminta untuk semakin murni, maka dia harus semakin dibakar. Nah, jadi mindset itu dirubah, pola sudut pandang itu dirubah. Cara Tuhan itu bekerja, itu tidak seperti cara manusia bekerja. Tuhan berikanlah aku kelulusan begini, lalu plus lulus begitu aja. Gak begitu cara Tuhan. Tuhan akan gagalkan kamu dulu. Dia akan membawa kamu kepada apa yang agar di dalam proses itu kamu dihajar, kamu ditegur, dan kamu dibentuk kerendahan hatimu agar kamu berserah kepada Dia. Dan ketika kamu lulus uji, sama seperti Ayub yang lulus uji, maka Tuhan menambahkan berkali-kali lipat. Itu tak kesulitan bagi Dia. Apalah sulitnya Tuhan untuk menambahkan apapun yang Dia mau dalam hidupmu? Nggak ada. Tapi tergantung kamu. Kamu setia nggak sama Dia? Kalau kamu dikit-dikit kayak orang Israel, apa-apa bersungut-sungut, Tuhan marah lah. Dihukum, nggak boleh masuk. Hanya yang ini yang masuk. Tuh kalau bersungut-sungut yang begitu. Jadi jangan bilang Tuhan nggak menjawab. Tuhan menjawab semua doa. Jawaban Tuhan itu ya, tidak, belum. Tapi Tuhan tidak mengabulkan semua doa. Ketika Tuhan saya minta, Tuhan berikanlah saya pacar Tuhan. Ketika saya tidak dapat pacar, Tuhan dalam 2 minggu ini berikanlah saya pacar. Dan dalam 2 minggu ini saya tidak mendapat pacar. Artinya Tuhan menjawabnya dengan kata tidak. Itu jawaban, tapi tidak terkabul. Atau bilang, Tuhan berikanlah aku ikan goreng Tuhan hari ini. Lalu ada ikan goreng, Tuhan menjawab iya.
dan mengabulkan doa saya. Jawaban Tuhan itu nggak selalu ya, iya, tidak, belum, tunggu dulu. Dan cara Tuhan, kan Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, rancanganku bukan rancanganmu. Makanya mari coba pandang Tuhan menurut sahabatnya. Jangan pandang dia menurut lawannya. Kalau menurut lawannya apa-apa disalahkan, apa-apa dipertanyakan, apa-apa bersungut-sungut, apa-apa merepet, apa-apa mengeluh, apa-apa ini. Tuhan berikan aku kekuatan. Jadikanlah aku pribadi yang kuat. Jadikanlah aku pribadi yang strong. Ketika kamu diperhadapkan pada situasi di mana kamu perlu diuji agar menjadi kuat, kamu marah-marah sama Tuhan. Padahal kamu diizinkan di dalam itu agar kamu dikuatkan. Tapi kamu malah marah. Kamu malah merengek-rengek. Kamu malah bersungut-sungut. Kamu yang minta kuat. Tuhan, berikan aku hati yang suci. Berikan aku hati yang rendah hati. Berikan aku hati yang baik. Tuhan hadapkan kamu dengan cacian makian. Tuhan hadapkan kamu dengan ketidakadilan. Kamu malah bersungut-sungut. Padahal di dalam itulah kerendahan hatimu diuji dan didapatkan. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita memandang Allah. Jadi jangan pandang Allah itu seperti kamu memandang teman kampusmu. Enggak. Karena He knows apa yang kamu nggak tahu. Dia tahu di depan sana apa yang kamu nggak tahu. Jadi percayalah sama dia. Percaya dong. Kalau dia tahu itu buruk bagimu dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kamu minta, harusnya kamu bersyukur. Karena dia tahu apa yang di depan. Kalau dia izinkan itu, kamu kena, kamu marah juga kan sama dia. Jadi mana? Dikabulkan marah, nggak dikabulkan marah. Jadi urusan kita marah-marah aja metun terus. Nggak boleh gitu. Ya, jadi ubah. Sudut pandang tuh diubah. Melihat dia tuh ubah. Cara melihatnya tuh ubah.